Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Firda Rahman Sanjaya, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai video virtual laboratorium pada materi skala pH. Nah, sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan materi yang akan dibahas, yakni mengenai skala pH. Nah, di sini sudah ada lembar kerja siswa mengenai materi skala pH. Nanti hasil percobaan virtual laboratorium yang dilakukan bisa dicatat hasil pengamatannya pada lembar kerja peserta didik ini. Nah, di sini tujuan dari percobaan skala pH ini yang pertama untuk mengetahui sifat larutan berdasarkan nilai pH, dan juga untuk mengetahui nilai pH larutan yang ditambahkan air. Nah, di sini ada beberapa teori mengenai sifat-sifat larutan itu. Nah, di sini sifat-sifat larutan itu ada 3 jenis. Ada larutan yang bersifat asam, bersifat basa, dan juga netral. Nah, indikator untuk mengukur pH ini ada beberapa macam. Salah satunya keras lakmus, terus ada juga pH digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengukur pH dari percobaan yang ada di laman Virtual Lab PET Colorado. Nah, di sini juga ada grafik nilai pH yang dimana untuk larutan asam itu nilai pH-nya mulai dari 0 hingga 6. Sementara untuk larutan yang bersifat basa itu nilai pH-nya mulai dari 8 hingga 14. Nah, untuk yang netral, ini nilai pH-nya ada pada nilai angka 7. Nah, langsung saja kita simulasikan percobaan skala pH ini di laman PET Colorado atau di Virtual Lab PET Colorado. Nah, untuk langkahnya yang pertama, teman-teman bisa gunakan pencarian baik itu Google Chrome, Mozilla, atau browser-browser lainnya yang bisa yang terdapat di device teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan Google Chrome. Untuk langkahnya di sini kita cari PET Colorado. PET Colorado. Kemudian klik enter saja. Nah di sini kita diarahkan di pencarian PET Colorado. Di sini PET Colorado ini dipublikasikan atau dikelola oleh University of Colorado Boulder. Nah, untuk itu kita bisa masuk ke laman PET ini. Kita klik saja. Nah, nanti kita akan diarahkan masuk ke laman PET Interactive Simulation. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang di dalamnya berisikan percobaan-percobaan secara virtual. Nah, karena kita sekarang akan melakukan simulasi pengukuran pH. Nah, pengukuran pH ini ada di mata pelajaran biologi. Kita klik saja bagian materi biologi. Nah, di sini ada beberapa materi mengenai biologi. Ada polaritas molekul, tampilan warna cahaya, skala pH, density, natural selection, gene expression, esensial, dan juga neuron. Nah, karena kita akan melakukan melakukan percobaan mengenai skala pH, kita klik saja di bagian skala pH ini. Nanti kita akan diarahkan masuk ke bagian beranda dari materi skala pH. Nah, di sini juga ada topik-topiknya. Nanti bisa mengenai pH, dilusi, konsentrasi, asam, dan juga basa. Nah, untuk memulainya, kalian bisa klik saja video ini.
nantinya kita akan diarahkan masuk ke PET Interactive Simulation untuk melakukan percobaan skala pH. Nah, di sini ada beberapa bagian, yakni skala pH secara makro dan juga skala pH dalam skala mikro. Nah, untuk yang kegiatan pertama ini kita akan melakukan pengukuran pH skala makro terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik bagian skala makro yang ini. Kita klik saja. Nah, nanti kita akan diarahkan ke dalam beranda dari percobaan skala pH dalam skala makro. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di antaranya di sini ada gelas kimia atau gelas ukur. Nah, di sini ada pH meter. Di sini nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa skala 0 hingga 6 itu nantinya akan termasuk ke dalam larutan yang bersifat asam. Kemudian nilai pH yang dimulai dari angka 8 hingga 14 nanti itu akan termasuk larutan basa. Nah, untuk melakukan percobaan skala makro ini, teman-teman bisa memilih terlebih dahulu larutan yang akan diujikan sesuai dengan yang ada di lembar kerja siswa di bagian hasil pengamatan yang tadi. Nah, di sini ada beberapa larutan. Misalnya kita coba dengan asam baterai terlebih dahulu ya. Nah, nanti otomatis larutan asam baterai ini akan masuk atau akan masuk ke dalam gelas kimia sebanyak 0,50 liter. Nah, kita ukur terlebih dahulu skala pH dari asam baterai ini dengan cara menggerakkan pH meter ini ke dalam larutan asam baterai. Kita geser saja. Nah, di sini nanti akan muncul pH-nya. Nah, di sini menunjukkan bahwa pH asam baterai ini bernilai 1 sehingga digolongkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Nah, nanti nilai ini bisa teman-teman catat pada hasil pengamatan yang ada di lembar kerja siswa yang tadi. Oke, untuk selanjutnya, nah tadi kan pH-nya sudah diketahui 1 ya. Nah, untuk bagaimana ketika larutan ini ditambahkan air? Nah, kita tambahkan air. Di sini ada keran air. Kita buka saja hingga larutannya penuh. Nah, di sini kita ukur kembali pH-nya. Kita geserkan kembali. Nah, di sini kan ada perubahan. Tadi pH sebelum ditambahkan air itu 1,00. Ketika setelah ditambahkan air, pH-nya berubah menjadi 1,38. Nah, nanti hasil ini teman-teman bisa catat di lembar kerja pada bagian hasil pengamatan. Kemudian tadi tentukan juga larutan ini tuh termasuk ke dalam larutan asam ataupun larutan basa. Nah, begitu pula untuk larutan-larutan lainnya, nanti teman-teman bisa berurut mulai dari asam baterai, darah, chicken soup, hingga nanti ke cairan asam lambung. Nah, seperti itu mungkin untuk simulasi pada percobaan skala makro. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada skala mikro. Nah, teman-teman bisa klik icon rumah ini. Nah, nanti kita akan diarahkan kembali menuju beranda dari percobaan skala pH. Nah, untuk melakukan percobaan mikro, teman-teman bisa klik di bagian mikro ini. Nah, nanti ini adalah tampilan dari percobaan skala mikro. Nah, di sini ada kurang lebih sama seperti skala makro tadi, namun bedanya di sini. Tadi kan yang di skala makro itu terdapat pH meter yang menunjukkan pH mulai dari 0 hingga
14. Nah, sementara di skala mikro ini ada yang namanya konsentrasi dan kuantitas dari larutan yang akan diujikan. Nah, untuk memulainya, kita pilih terlebih dahulu larutan yang akan diujikan. Misal kita untuk yang pertama kita gunakan larutan asam baterai. Nah, di sini otomatis larutan asam baterai akan muncul di gelas kimia. Nah, di sini kan sudah langsung terdeteksi ya, pH-nya tadi kan sama 0,1,00. Nah, ini juga nanti kalian teman-teman catat di lembar hasil pengamatan. Begitu juga dengan konsentrasi dari larutan ini sebelum ditambahkan air. Nah, misal di sini kan ada H3O+-nya berapa, OH-nya berapa, dan H2O-nya berapa. Nah, nanti ketiga konsentrasi ini teman-teman catat juga dalam hasil pengamatan di bagian sebelum ditambahkan air. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan air, buka keran air ini hingga nanti larutan mencapai penuh, sampai penuh di gelas kimia. Nah, ini kan nanti pH-nya akan berubah kembali. Tadi pH awalnya kan 1,00, kemudian ketika ditambahkan air pH-nya berubah menjadi 1,38. Nah, sekali ini juga nanti teman-teman bisa catat di lembar hasil pengamatan. Nah, begitu juga dengan konsentrasi dari larutan tersebut. Kan menjadi di sini menjadi berubah tuh. Yang tadi awalnya berapa, sekarang menjadi 4,2 kali 10 pangkat min 2. Sementara untuk OH-nya menjadi 2,4 kali 10 min 13. Nah, ini nanti teman-teman bisa menarik kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, begitu pula dengan larutan-larutan lainnya. Nanti teman-teman bisa berurut untuk melakukan percobaan-percobaan lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk percobaan skala pH dalam skala makro maupun skala mikro. Nah, untuk yang selanjutnya nanti setelah melakukan percobaan ini, teman-teman bisa lengkapi hasil pengamatannya di lembar kerja yang telah disediakan ini. Nah, di sini kan ada nama-nama larutannya, tadi teman-teman bisa ujikan semua. Kemudian pH awalnya berapa, nanti teman-teman bisa tuliskan di sini, dan pH larutan setelah ditambahkan air. Tadi misalkan larutan asam baterai yang awalnya 1, kemudian setelah ditambahkan air kan berubah menjadi 1,38. Nah, nanti tentukan sifat larutannya sifat larutannya tersebut termasuk ke dalam larutan apa. Misal larutan asam, teman-teman bisa checklist di bagian asam, ataupun jika termasuk basa, ya checklist di bagian basa. Begitu hingga semua larutan setelah diuji cobakan. Nah, untuk pengamatan skala mikro, nah, teman-teman bisa ujikan semua sama, kurang lebih sama seperti skala makro tadi. Teman-teman bisa tentukan pH awalnya berapa, kemudian pH larutan setelah ditambahkan airnya berapa. Nah, nanti konsentrasi dari H2O+, OH-, H2O yang tadi ada dalam skala mikro, teman-teman bisa catat sebelum dan setelah ditambahkan air. Nah, mungkin seperti itu saja untuk percobaan skala mikro dan juga skala makro dalam skala pH. Nanti teman-teman bisa simpulkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nanti teman-teman bisa lakukan percobaan dalam laman PET Colorado. Setelah itu bisa mencatat hasil pengamatan atau hasil percobaannya pada lembar pengamatan yang telah disediakan. Mungkin itu saja.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.